Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu belajar membaca Al-Quran dan belajar tajwidnya, sekaligus belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada ayat surah yang kedua atau surat yang ke-29 ayat 39. Surat ke-29 ayat 39. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Karena ada waqaf di sini, ada waqaf kili, ya, qaf lam, maka berhenti di sini. Kita lanjutkan. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. Kita ulang kita karena nafasnya pendek, maka berhenti tidak kuat ya, berhenti di fastakbaru. Dan kita ulang dari mana? Dari fastakbaru. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Oke, kita ulang dari awal beserta kita bahas tajwidnya. Dengan bahas tajwidnya ya. Kita ulang. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Wa Qaruna. Di sini ada panjang ya, dibaca panjang, harus dibaca panjang, 2 ketukan atau 2 harokat, karena di sini ada alif ya. Ada alif, terus sebelumnya alif itu ada fathah. Jadi ada alif diawali dengan fathah, maka itu huruf yang sebelum alif itu dibaca panjang. Waqa, seperti itu, 2 harokat atau 2 ketukan. Karena apa? Karena mad asli atau mad tabi'i. Wa Qaruna, ru panjang, 2 ketukan ya, panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah, atau waw mati, ada waw mati sebelumnya itu ada dhammah, begitu. Ada huruf yang berharokat dhammah. Kalau hurufnya berharokat fathah itu bukan panjang tapi lentur. Karena ini dhammah sebelum waw, maka dibaca panjang ru, seperti itu. 2
dua ketukan atau dua harokat seperti itu. Wa qaruna wa fir'auna, ra-nya ra tafkhim atau ra tebal, wa fir'auna seperti itu ya. Wa fir'auna. Nah, di sini ada waw mati sebelumnya sebelumnya fathah. Jadi bukan dhammah sebelum waw mati. Maka ini bacanya bukan dibaca panjang tapi dibaca lentur, lemes ya. Lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan. Wa fir'auna. Salah. Yang wa fir'auna juga salah. Yang betul wa fir'auna wa hamana. Begitu ya. Kita ulang sekali lagi. Wa fir'auna. Begitu ya. Wa qaruna wa fir'auna wa haman. Wa haman, ha panjang dua ketukan atau harokat atau dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah atau ada alif diawali dengan fathah. Wa haman, man panjang karena ini mad asli awalnya ya. Ini kan mad asli, waha mad asli atau matobi mana ini awalnya ya. Kalau tidak waqaf itu mad asli karena alif diawali dengan fathah, mad asli atau matobi. Berhubung ini di sini ada waqaf ya. Dan mad aslinya diakhiri huruf hidup. Huruf hidup itu seperti ini. Nah, itu huruf yang berharokat itu namanya huruf hidup. Makanya mad diakhiri huruf hidup terus berada di waqaf, ayat ini berada di waqaf. Makanya disebut dengan mad arid lisukun, bukan mad asli lagi, tapi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Jadi wahaman boleh. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Jadi cara bacanya itu seperti itu. Kita ulang sekali lagi dari awal. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru wa laqad ja'ahum wa laqad. Dal ini kalau sukun berarti ini hurufnya qalqalah karena huruf dal itu termasuk hurufnya qalqalah dan syaratnya wajib sukun atau mati. Ini dalnya mati berarti ini bacaan qalqalah. Karena ada di awal atau di tengah ini bacaan namanya qalqalah sughra gitu. Jadi harus dipantulkan ke dalnya, ke huruf qalqalahnya. Walaqad seperti itu ya. Walaqad ja'ahum ini panjang mad ya, mad bertemu dengan hamzah atau mad diikuti dengan hamzah di satu kata atau satu kalimat. Ini mad bertemu dengan hamzah di satu kata. Artinya kalau di satu kata, lah tandanya di satu kata itu biasanya hamzahnya seperti ini. Lah bukan alif. Ya, bukan seperti alif. Ya, hamzahnya bukan seperti alif, tapi hamzahnya seperti kepalanya ain, seperti itu. Makanya ini wajib 5 ketukan, 5 atau 6 ketukan ya. 5 atau 6 ketukan. Kenapa? Karena mad wajib muttasil seperti itu.
Walaqad ja'ahum Musa. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim yang kedua disertai dengung karena ini bacaan idgham mimi, hurufnya hanya ada satu. Ini namanya hukum mim sukun ya, bukan hukum nun sukun atau tanwin, tapi mim sukun atau mim mati. Hukum mim mati bertemu dengan mim, bacanya harus didengungkan 2 atau 3 ketukan. Kenapa? Karena idgham mimi atau idgham mis lain seperti itu. Hukum mim sukun. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati. Musa, mu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah atau waw mati sebelumnya dhammah. Ini mad asli ya. Sa juga panjang karena ada tanda berdiri di atasnya atau ada alif di atasnya sin, atau begini ada harokat fathah di atasnya, harokat fathah yang berdiri di atasnya sin. Makanya panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Kenapa? Karena mad asli. Musa bil bayyinati, bil bayyinati. Di sini ada alif lam. Alif lam apa? Alif lam qamariyah. Kenapa? Karena tandanya sukun. Begitu. Bil bayyinati, atau bisa kita kenal dengan lam ta'rif. Alif lam itu bisa kita kenal dengan lam ta'rif seperti itu. Lam ta'rif apa ini? Lam ta'rif qamariyah atau izhar qamariyah. Bil bayyinati, jadi tasydid itu seperti itu, bayyinati, begitu ya, ditangkap terus dilepas. Bil bayyinati, nah panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya nun. Kenapa? Ya, ada tanda berdiri di atasnya nun, panjang 2 ketukan mad asli. Bil bayyinati fastakbaru. Ini fa ini jangan dibaca panjang. Kenapa? Karena hamzah wasal ini kalau ada di tengah, diapit antara dua kata, maka ini hamzah wasalnya ini tidak dianggap begitu. Maka langsung ke fa, fas begitu. Bukan dibaca fas, salah. Yang betul fastakbaru. Nah, begitu. Karena di sini diwakafkan tadi, maka artinya kalau diwakafkan berhenti, artinya berhenti. Lah, kalau ada mad asli terus berada di wakaf, dibuat akhiran kalimat, maka itu mad asli itu disebut dengan mad iwad begitu. Fastakbaru begitu, mad iwad panjangnya pun sama 2 ketukan seperti itu. Fastakbaru. Nah, kalau tidak wakaf di sini kita lanjut ke fi seumpama, maka ini namanya mad asli atau mad tabi'i. Kalau berhenti di sini, ini berubah menjadi mad iwad begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. Kita ulang dari fastakbaru. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Fastakbaru. Ini tadi sudah
kafnya jangan lupa ini huruf hamas. Kalau sukun berarti harus ada hamasnya atau ada ada nafasnya yang keluar. Fastak seperti itu ya. Tak tak. Fastak baru fil ardi. Fil yang awalnya fi ini panjang karena ada hamzah di sini ya, ada alif layyina. Ini alif layyina bertemu dengan hamzah, berarti ini dua-duanya ini diapit ya antara fa dan lam. Oleh karena itu hamzah, alif dan hamzah ini tidak dianggap. Jadi dari fi itu langsung ke lam sukun. Jadi langsung ke yang sukun. Yang punya sukun siapa? Yaitu lam. Yang berharokat sukun siapa? Lam. Berarti dari fi langsung ke lam. Fil, seperti itu cara bacanya. Fil ardi, fil ardi. Roknya rok tebal ya. Rok tebal. Ini alif lamnya ini alif lam komariyah karena tandanya sukun. Ardi, roknya rok tafkhim atau rok tebal. Fil ardi wa ma kanu. Wa ma panjang dua ketukan. Ada ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wa ma kanu, ka panjang dua ketukan, mad asli atau mad tabi'i karena ada alif diawali dengan fathah. Nu ini sama juga. Jadi tiga ini sama mad asli atau mad tabi'inya. Kenapa? Nu ini karena ada waw mati diawali dengan dhammah atau waw mati, sebelumnya waw mati itu ada dhammah, begitu, berharokat dhammah. Wa ma kanu sabiqin. Sabiqin, sama ini alif diawali dengan fathah mad asli panjang dua ketukan atau dua harokat. Wa ma kanu sabiqin. Ini awalnya qin, ini mad asli atau mad tabi'i. Kenapa? Karena ada ya mati diawali dengan dhammah. Berhubung di sini ada waqaf, berhenti di sini lah. Dan setelah mad asli itu ada huruf hidup. Nah, mad asli yang diakhiri huruf hidup terus berada di waqaf, itu namanya mad arid lis sukun, dan panjangnya boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan atau 6 harokat. Jadi sabiqin begitu. Jadi jangan dibaca hanya 2 ketukan saja, tapi boleh 4, boleh 6. Oke, kita ulang dari awal agar bacaan kita cepat lancar, cepat fasih begitu. Kita ulang dari waqaruna. Waqaruna wa fir'auna wa haman. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat, barokah, dan manfaat untuk semuanya, terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada semua yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe
dan klik tombol loncengnya. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung dan klik tombol dan jangan lupa semoga Allah jangan lupa semuanya untuk istiqomah bagi yang baru belajar membaca Al-Qur'an. Istiqomah selalu belajar membaca Al-Qur'an dan istiqomah selalu membaca Al-Qur'an agar semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rizki yang bermanfaat, ilmu dan rizki yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan materinya dan ketika membacanya atau ada yang keliru, tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi di kolom komentar atau disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.